Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa, karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Qurrata Ayunaina dari Ilmu Pendidikan Bahasa Program Doktoral Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai salah satu tokoh filsafat bahasa yang pasti sudah tidak asing lagi, yang sering kita dengar setiap hari, yaitu Ferdinand de Saussure. Baik, Ferdinand de Saussure ini merupakan bapak linguistik modern ya. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1857 dan meninggal pada tahun 1913. Nah, Saussure ini memulai pendidikannya mulai tahun 1870, dan pada tahun 1872 beliau mengenyam pendidikan di Université de Genève. Nah, di sini dia bertemu dengan teman-teman, yaitu Charles dan juga Albert. Nah, ini rekan-rekan inilah ya yang kemudian mengumpulkan berbagai catatan dan juga manuskrip dari Saussure mulai dari tahun 1907 sampai dengan 1911. Dari hasil pengumpulannya ini akhirnya mereka mempublikasikan sebuah buku dengan judul Cours de linguistique générale pada tahun 1916. Dari buku inilah kemudian kita mulai mengenal pandangan-pandangan filsafat bahasa dari Ferdinand de Saussure. Nah, apa saja pandangan-pandangan filsafat dari beliau? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tanda arbitrer. Tanda arbitrer ini adalah seringkali kita mendengar arbitrer ya. Jadi arbitrer ini merupakan atau sering diartikan sebagai mana suka. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan Saussure dengan sifat arbitrernya itu ya? Jadi tidak ada kaitan alamiah atau alasan intrinsik pemberian nama antara penanda dan juga ditanda. Jadi misalnya di sini nih ada sebuah gambar ya, buah, di dalamnya ada orange, bijinya hitam-hitam kecil-kecil dengan bungkus hijau. Ini kita sering menyebutnya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pepaya. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa ada yang menyebut kates ya, ada juga yang menyebutnya gandul ya, atau mungkin dari Jawa Barat juga menyebutnya dengan gedang. Nah, tapi ternyata sifat arbitrer ini ada pengecualiannya ya. Jadi ada beberapa asas yang mengecualikan. Yang pertama adalah ketika ada kasus onomatope ya. Jadi misalnya ini di sini Anda sudah melihat ya bersama-sama, ini adalah binatang cicak ya. Kenapa dinamakan cicak? Karena bunyinya yang cek 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 cek. Nah, begitu. Kemudian ada juga binatang yang namanya tokek. Kenapa namanya tokek? Karena bunyinya tekek, tekek begitu ya. Lalu ada juga kata disebut cebur karena bunyinya juga biur, biur, biur gitu. Dan juga misalnya ngorok, kenapa disebut ngorok? Karena bunyinya krok, 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 krok. Nah, ini disebut sebagai onomatope. Lalu mengenai hubungan penanda dan juga ditanda ini, sebetulnya menurut Saussure tidak mudah ya. Jadi tidak mudah untuk menganggap bahasa itu sebagai sekumpulan nama saja. Kalau memang seperti itu, seharusnya ketika kita belajar bahasa baru itu pasti jauh lebih mudah daripada sekarang. Tapi gitu ya, siapapun yang mencoba hal-hal tersebut di sini sudah memperoleh beberapa data dan juga bukti bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar tata nama dan konsep saja. Dan pasti konsep-konsep itu memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Misalnya di sini pada kata belajar ya, belajar ini kalau misalnya kita artikan atau kita ungkapkan dalam bahasa Inggris, kita bisa mengungkapkan dengan study, studying, dan juga studied. Begitu juga dengan kata study dalam bahasa Inggris, ketika kita ungkapkan atau kita artikan dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai belajar, mempelajari, memikirkan, dan seterusnya.
Nah, lalu ada pula ini ya, bahwa bahasa manusia itu berkembang. Maknanya pun juga kadang meluas dan juga bisa menyempit. Misalnya pada kata bapak ini. Dulu bapak ini kita artikan sebagai orang tua kandung laki-laki. Nah, tapi kalau sekarang ketika kita mendengar kata bapak diartikan banyak ya, lebih luas. Artinya ketika orang yang lebih tua gitu ya, orang yang sudah berumur, laki-laki, itu disebut bapak, walaupun beliau ini bukan orang tua kandung kita. Nah, jadi mengalami perluasan makna. Atau di sisi yang lain ya, ketika kita menyebutkan kata permainan, kalau misalnya dulu mungkin pada masa kecil saya ketika disebut permainan kita akan keluar bermain bersama dengan alat-alat permainan yang ada. Tapi kalau sekarang ketika anak-anak disebut permainan mungkin bisa mengeluarkan gawai, kemudian juga mengeluarkan PlayStation dan lainnya. Artinya permainan ini kemudian mengalami perluasan makna juga. Nah, dengan demikian ya, tidak ada sifat penentu yang harus dipertahankan agar dapat dianggap sebagai signify dan juga bagi signifier. Nah, di tanda yang berkaitan dengan penanda dapat berbentuk apa saja. Jadi kaitan antara penanda dan ditanda itu sifatnya arbitrer, berarti tidak ada konsep-konsep universal yang menetap. Kemudian konsep kedua yang diungkapkan oleh Ferdinand Saussure adalah konsep language, lang, dan juga parol. Nah, jadi konsep ini didapatkan Ferdinand dari pemikiran Emile Durkheim ya. Jadi beliau ini adalah seorang ahli sosiologi begitu, yang beliau ini menemukan sebuah teori bahwa masyarakat itu pantas untuk diteliti secara ilmiah. Karena bentuk interaksi antar anggotanya begitu. Jadi ada bentuk adat istiadat, tradisi, kaidah, perilaku, itu semuanya adalah kumpulan data yang bisa diteliti. Nah, atas dasar inilah kemudian Durkheim itu membedakan kesadaran kolektif dan juga kesadaran individu. Nah, fenomena yang disebut oleh Durkheim ini kemudian diteliti secara ilmiah. Ya, secara ilmiah, dan kemudian Saussure ini menemukan sebuah teori bahwa bahasa itu dapat dianggap sebagai benda yang terlepas dari pemakaian penuturnya karena diwariskan dari penutur lain yang mengajarkannya. Dan bukan ciptaan si individu ya, bahasa itu adalah fakta sosial karena meliputi suatu masyarakat dan menjadi kendala bagi penuturnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah parol. Parol ini disebut sebagai ujaran seseorang ya. Jadi termasuk konstruksi-konstruksi individu yang muncul dari pilihan penutur gitu. Jadi parol ini disebut juga sebagai perwujudan bahasa individu. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan fenomena Durkheim tadi bahwa parol ini bukan fakta sosial karena seluruhnya merupakan hasil individu yang sadar ya. Bentuk konstruksi-konstruksi ini bisa berbeda-beda. Jadi misalnya kita ingin mengungkapkan sebuah kekaguman atau mungkin ini ya ketidakpercayaan ketika bilang masa sih dalam bahasa Indonesia, mungkin bisa diungkapkan sebagai bentuk bahasa lain, misalnya mosok, yang benar, apa iya, dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang kedua adalah konsep language. Jadi language ini adalah gabungan antara parol dan juga kaidah bahasa. Language ini tidaklah memenuhi syarat sebagai fakta sosial karena terkandung di dalamnya itu ada faktor-faktor individu yang berasal dari pribadi penutur. Nah, di dalam bahasa Indonesia, language itu bisa dipadankan dengan kata bahasa, seperti terdapat dalam kalimat manusia mempunyai bahasa, kalau binatang tidak. Nah, jadi penggunaan istilah bahasa dalam kalimat tersebut sebagai padanan kata language tidak mengacu pada salah satu bahasa tertentu, tidak ya, melainkan mengacu pada bahasa umumnya sebagai sarana komunikasi manusia. Kemudian konsep yang ketiga adalah lang. Ya, kalau kita bisa menyisihkan unsur-unsur individu dari language, kita akan mendapatkan konsep bahasa yang sesuai dengan fakta sosial yang disebut dengan lang. Jadi Saussure ini menggambarkan lang itu sebagai language dikurangi parol. Ya, jadi jelasnya lang ini adalah keseluruhan kebiasaan yang diperoleh secara pasif dan diajarkan oleh masyarakat bahasa. Di sini memungkinkan para penutur untuk saling memahami dan menghasilkan unsur-unsur yang dipahami penutur dalam masyarakat. Ya. Nah, lang ini ya, jadi berkaitan dengan lang, ini kalau kita mendengar ya, parol dari masyarakat lain, kita hanya mendengar bunyi, bukan fakta sosial dari bahasa.
kalau kita mendengar parol dalam masyarakat kita, maka kita bisa menanggapi bunyi-bunyi itu yang berkaitan dengan fakta-fakta sosial menurut seperangkat kaidah. Nah, kaidah ini dapat disebut sebagai konvensi atau tata bahasa yang merupakan kelaziman yang dipaksakan kepada kita. Nah, artinya kaidah-kaidah ini disepakati oleh seluruh masyarakat sehingga semua penutur itu dapat saling memahami. Nah, kalau kita gambarkan secara utuh ya, jadi posisinya seperti ini. Jadi langgas itu menempati tempat yang paling luas begitu ya, paling lebar, paling besar. Jadi langgas ini diartikan sebagai bahasa sebagai sifat khas manusia. Kemudian di dalamnya itu ada lang yang berarti satu bahasa sebagai sistem, dan juga paling kecil ya, ini adalah parol yang berupa tuturan konkret manusia. Nah, temuan atau pandangan dari Saussure yang ketiga adalah pendekatan diakronis dan sinkronis. Pendekatan diakronis di sini ditemukan sebetulnya pada abad ke-19 ya, tapi pandangan tentang diakronis ini ditentang oleh Saussure. Jadi Saussure ini berpendapat bahwa beberapa aspek bahasa itu memang bisa dipahami dengan mempelajari sejarah bahasa. Tetapi ada fakta lain yang hanya dapat diperoleh bila dipandang secara sinkronis saja. Nah, jadi pendekatan diakronis ini kalau menurut Saussure memiliki beberapa kelemahan. Jadi yang pertama adalah pendekatan historis tidak dapat dimanfaatkan untuk mempelajari perkembangan bentuk-bentuk bahasa sampai diperoleh informasi yang akurat. Tentang yang pertama adalah hubungan sistematis di antara bentuk-bentuk itu dalam tahap bahasa sebelumnya. Dan yang kedua adalah perbedaan di antara hubungan sistematis dalam berbagai tahap perkembangan bahasa. Jadi ada kemungkinan bahwa data dari tahap sebelumnya itu sudah lenyap, begitu. Kemudian berikutnya adalah pendekatan sinkronis. Nah, di sini Ferdinand Saussure itu bersikeras memisahkan studi tentang sistem bahasa yang ada pada suatu waktu tertentu dengan studi tentang perubahan yang mungkin mengintervensi selama periode waktu tertentu. Nah, jadi Saussure menganggap kerancuan fakta sinkronis dengan diakronis ini sebagai salah satu kelemahan utama dalam kajian bahasa pada zamannya. Jadi sebetulnya penutur bahasa itu tidak perlu tahu etimologi sebuah kata untuk mempergunakannya. Jadi jarang ya mereka itu tahu perkembangan pembentukan kata yang digunakan. Bahkan penutur bahasa juga tidak memerlukan pengetahuan itu untuk mempergunakan kata secara betul. Jadi misalnya pada penggunaan kata efektif ya, ketika kita menggunakan kata efektif tidak perlu kemudian kita harus tahu bahwa efektif itu berasal dari bahasa Inggris, efektif itu awalnya penulisannya seperti apa, kan tidak perlu. Yang penting kita memahami maknanya dan kita bisa menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian pandangan Saussure yang keempat adalah mengenai hakikat tanda bahasa. Nah, tanda bahasa menyatukan konsep dan juga citra akustis. Jadi istilah yang dipakai oleh Saussure ini bukan benda dan nama, tapi kita pakainya konsep, citra akustis ya, atau signify, signifion, atau petanda dan juga penanda. Nah, citra akustis atau disebut juga dengan citra bunyi ini merupakan ini ya. Jadi Saussure itu tidak merinci bagaimana wujud bunyinya, tetapi Saussure ini berusaha untuk mencari kesepadanan fakta sosial pada lapisan bunyi bahasa. Jadi disebutnya bukan bunyi, tapi citra akustis atau citra bunyi, karena bunyi konkret itu selamanya menandai penuturnya, sedangkan bunyi-bunyi yang membentuk citra akustis ya, yang disebut fonem itu merupakan jangkauan perbedaan bunyi yang dimungkinkan oleh fonologi suatu bahasa. Jadi bisa jadi yang dibunyikan itu berbeda-beda, misalnya ada buaya, bajul, boyo, krokodil, kan seperti itu. Nah, kemudian untuk makna konsep sendiri di sini Saussure tidak merinci tentang apa yang disebut dengan konsep ya. Selain beliau ini menyatakan bahwa konsep itu lebih abstrak daripada citra akustis. Jadi sebagaimana bagian lain dari lang, ya, konsep ini bersifat pembeda dan secara langsung bergantung pada citra bunyi yang berkaitan.
Nah, jadi itulah sebabnya ya. Jadi tanda itu memiliki dua muka yang tidak dapat dipisahkan. Istilah tanda bahasa sendiri yang dipergunakan oleh Saussure ini bersifat sangat umum. Jadi bisa berarti apa yang oleh orang lain disebut kalimat, klausa, frasa, kata, dan juga morfem. Kemudian pandangan yang terakhir yaitu telaah sintakmatik dan juga paradigmatik. Telaah sintakmatik ini merupakan hubungan unsur bahasa secara presensia gitu ya, atau linier yang memperlihatkan hubungan unsur bahasa dengan unsur bahasa lainnya yang ada di depan atau di belakangnya. Nah, jadi pola hubungan tersebut menentukan fungsi dan makna antara satuan bahasa dalam suatu tataran tertentu. Misalnya di sini ya, kalian bisa lihat contoh ya pada tataran sarah, membaca, dan buku. Fungsi ya, ketika kita melihat kata sarah di sini, ini berfungsi sebagai subjek karena di sini posisinya ada kata membaca dan juga buku. Tapi kalau sarah sendirian, maka sarah ini tidak berfungsi apa-apa karena dia berdiri sendiri. Tapi karena ada kata membaca dan ada kata buku, maka sarah ini berfungsi sebagai subjek, membaca predikat, dan buku ini sebagai objek. Kemudian telaah paradigmatik, ini merupakan hubungan yang menyangkut pergantian atau substitusi yang sering disebut sebagai hubungan in absentia. Nah, jadi hubungan ini berpaut dengan satu paradigma tertentu yang disyaratkan memiliki suatu kesesuaian secara sistematis. Nah, yang terkait dengan kategori tempat unsur-unsur bahasa tersebut dapat dibagikan dalam rangkaian bentuk yang bersifat vertikal gitu ya. Jadi misalnya di sini pada kalimat Sarah membaca buku, kalau kita fokus pada kata membaca ini kalau misalnya mau kita ganti dengan kata menulis ataupun membeli itu boleh karena apa? Memiliki satu kategori yang sama, yaitu kata kerja. Jadi kita bisa menggantinya dengan Sarah menulis buku, Sarah membaca buku, dan juga Sarah membeli buku. Baik teman-teman, itulah 5 pandangan dari Ferdinand Saussure. Terima kasih sudah berdiskusi dan mendengarkan paparan saya hari ini. Sebelumnya akan saya tutup terlebih dahulu ya dengan sebuah kutipan ini dari Ferdinand Saussure yang sangat terkenal, yaitu without language thought is a vague uncharted nebula. Jadi tanpa bahasa ya pemikiran kita itu masih sangat samar ya, bahkan tidak bisa dipetakan. Jadi bersyukur ya kita di sini sudah berkomunikasi dan menggunakan bahasa dengan baik. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa dalam tokoh-tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.